Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Episode dimulai ketika Sachin mulai panik, ketika menyadari bahwa Sayali belum pulang ke rumah. Ia berusaha menghubunginya berkali-kali, tetapi telepon Sayali tidak aktif. Sementara Sachin semakin cemas. Renuka justru menganggap Sayali sengaja pergi untuk membuat keluarga khawatir dan memberi mereka pelajaran. Di tengah suasana tegang, Tejas lebih memikirkan makan malamnya daripada keberadaan Sayali. Karena Sayali tidak ada, Rosni akhirnya memasak untuk keluarga. Meski masakannya tidak terlalu istimewa, Tejas tetap memuji usahanya. Namun Pares menolak makan karena khawatir pada Sayali dan merasa ada sesuatu yang serius telah terjadi. Pares kemudian mengetahui pertengkaran antara Sachin dan Sayali di pagi hari. Ia menyadari bahwa ucapan Sachin tentang pernikahan mereka telah melukai hati Sayali. Pares juga kecewa kepada anggota keluarga lain yang melihat kejadian itu, tetapi tidak berusaha memperbaiki keadaan. Ketika menghubungi keluarga Sayali, Sachin mengetahui bahwa Sayali juga tidak berada di rumah ibunya. Soba dan Juhi pun mulai cemas. Kecurigaan kemudian mengarah kepada preman yang bernama Sudakar, musuh lama yang baru saja bebas dari penjara. Sachin takut Sudakar telah melakukan sesuatu terhadap istrinya. Tanpa membuang waktu, Sachin langsung mencari Sudakar. Namun ia terkejut ketika mengetahui Sudakar sedang mengalami kecelakaan dan tidak tahu apa-apa tentang hilangnya Sayali. Di sisi lain, Dilip juga mengetahui kabar hilangnya Sayali dan langsung menyalahkan Sachin atas semua masalah yang terjadi. Akhirnya Sachin pergi ke kantor polisi dan melaporkan hilangnya Sayali. Namun polisi menjelaskan bahwa proses pencarian membutuhkan waktu. Merasa tidak sanggup hanya menunggu, Sachin memutuskan mencari istrinya sendiri. Sachin sangat terpukul dan juga menyesal. Ia pergi ke kuil, berdoa dengan tulus dan memohon agar Sayali segera ditemukan dengan selamat. Untuk pertama kalinya, Sachin benar-benar merasakan betapa besar cintanya kepada Sayali dan betapa hancurnya hidupnya tanpa sang istri. Sachin hancur dan putus asa karena tidak mengetahui keberadaan Sayali. Setelah semalaman mencari ke berbagai tempat, ia bahkan pergi ke kuil untuk berdoa agar istrinya segera kembali dengan selamat. Sachin tidak mampu menyembunyikan ketakutannya. Ia benar-benar mencintai Sayali dan khawatir sesuatu yang buruk terjadi padanya. Ketika pulang ke rumah, Sachin sangat terkejut melihat Sayali ternyata sudah berada di sana. Emosi yang sejak pagi ia tahan langsung meledak. Ia meluapkan semua kepanikan dan kecemasannya setelah berjam-jam mencari tanpa petunjuk apapun. Sayali sendiri kebingungan melihat reaksi suaminya. Ia menjelaskan bahwa dirinya mendapat pekerjaan dekorasi besar yang memberinya penghasilan hingga Rp15.000 dalam sehari. Sebelum berangkat, ia merasa sudah memberitahu Ria bahwa dirinya akan pulang larut malam. Namun ketika Ria datang, barulah terungkap bahwa saat itu ia sedang memakai earphone dan tidak benar-benar mendengarkan Sayali. Kesalahpahaman itulah yang membuat keluarga panik dan mengira Sayali menghilang. Meski masalah akhirnya terungkap, Renuka tetap menyalahkan Sayali dan menganggapnya tidak bertanggung jawab. Namun Sayali juga mengungkapkan alasan lain yang membuatnya pergi tanpa banyak bicara. Ia masih terluka oleh ucapan Sachin yang kembali menyebut pernikahan mereka seperti sebuah kecelakaan atau pernikahan terpaksa. Malam harinya, Sachin dan Sayali akhirnya berbicara dari hati ke hati. Sayali menyadari mata Sachin memerah karena menangis dan kurang tidur. Sachin berusaha menutupi perasaannya, tetapi Sayali kini memahami betapa besar cinta suaminya. Sachin menceritakan bagaimana keluarga, polisi, bahkan Dilip dan Chiti ikut terlibat dalam pencarian dirinya. Menyadari kesalahpahaman yang telah terjadi, Sayali meminta maaf. Sebagai tanda cintanya, Sachin menunjukkan rangkaian bunga yang sebenarnya sudah ia siapkan untuk Sayali sejak pagi. Momen romantis itu mencairkan suasana dan mengakhiri pertengkaran mereka. Keduanya pun kembali akur dan menghabiskan malam bersama dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, Sayali datang ke rumah ibunya untuk menemui Dilip. Ia marah karena mengetahui sang adik telah melaporkan Sachin ke polisi tanpa mengetahui fakta sebenarnya. Sayali mulai mempertanyakan tindakan Dilip yang telah memperkeruh masalah antara dirinya dan Sachin. Sayali marah setelah mengetahui adiknya telah melaporkan Sachin ke polisi karena terpengaruh oleh Chiti. Sayali menegaskan bahwa Dilip seharusnya mencari dirinya terlebih dahulu, bukan langsung menyalahkan Sachin. Ia juga meminta Dilip untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tangganya. Setelah dimarahi kakaknya, Dilip mulai menyesali tindakannya dan menyadari bahwa ia telah membuat masalah menjadi lebih besar. Di sisi lain, masalah baru kembali menghampiri Rosni, mantan asisten pribadi yang mengetahui rahasia masa lalunya terus memerasnya. Kali ini, ia meminta beberapa barang elektronik mahal dari toko Tejas sebagai imbalan untuk menutup mulutnya. Demi melindungi rahasianya, Rosni terpaksa menyerahkan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan Tejas. Ketika Tejas menyadari barang dagangannya dan uang hasil penjualannya tidak ada, Rosni kembali berbohong untuk menutupi semuanya.
Merasa tertekan, Rosni menemui Chiti dan meminta bantuannya menghadapi pria yang memerasnya. Chiti mulai curiga bahwa Rosni sedang menyembunyikan sesuatu, tetapi tetap setuju membantu. Malam harinya, Chiti mencoba menangkap pria tersebut, namun pria itu melarikan diri dengan motor sehingga menabrak seorang wanita di jalan. Kebetulan Sachin berada di lokasi dan langsung mengejarnya. Setelah berhasil menangkapnya, Sachin menyerahkan pria itu kepada polisi. Chiti kemudian mengirim foto penangkapan tersebut kepada Rosni sehingga membuat Rosni merasa sedikit lega. Sementara itu di rumah Desmond, Sakuntala datang dan terkejut melihat Renuka sendiri yang memasak di dapur. Renuka mulai mengeluhkan Sayali yang kini lebih sibuk berjualan bunga daripada mengurus rumah. Namun di tengah keluhannya, Renuka tanpa sadar mengakui bahwa dirinya pernah berusaha menghancurkan usaha Sayali dengan menutup toko bunganya. Ketika Sayali pulang, Renuka kembali meremehkan pekerjaan Sayali dan mempertanyakan penghasilannya. Namun kali ini, Sayali tidak tinggal diam. Ia dengan tegas membela kerja kerasnya dan menjelaskan bahwa bisnis bunga tersebut adalah impian yang dibangunnya dengan kerja keras. Sakuntala juga mendukung Sayali dan mengatakan bahwa setiap wanita berhak memiliki mimpi serta mengejar impiannya. Percakapan itu membuat Rosni bertanya kepada Renuka, apakah Renuka sendiri pernah memiliki impian yang belum terwujud. Pertanyaan tersebut membuat Renuka bersemangat. Untuk pertama kalinya, ia mulai tertarik melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dan bahkan memutuskan ingin bergabung bekerja di salon milik Rosni. Rosni terus menyemangati Renuka untuk kembali mengejar impian lamanya sebagai penari. Rosni bahkan membayangkan masa depan yang cerah bagi Renuka, di mana ia bisa membuka kelas tari sendiri dan memiliki identitas serta penghasilan dari bakat yang selama ini terpendam. Sakuntala juga mendukung rencana tersebut dengan menawarkan rumahnya sebagai tempat mengajar tari secara gratis. Dukungan itu membuat Renuka semakin bersemangat. Ia mulai membayangkan dirinya kembali menari setelah bertahun-tahun meninggalkan dunia tari demi keluarga. Keesokan harinya, Rosni menyiapkan ruang di rumah untuk latihan Renuka. Ia menggeser perabotan dan meminta keluarga berkumpul karena Renuka ingin menyampaikan kabar penting. Tak lama kemudian, suara lonceng kaki penari terdengar dari dalam kamar. Sachin, Tejas, dan juga Akash awalnya kebingungan, bahkan mengira ada sesuatu aneh yang terjadi di rumah. Namun mereka langsung terkejut ketika melihat Renuka keluar mengenakan kostum penari. Paris pun tidak kalah terkejut melihat istrinya tampil seperti penari profesional. Dengan penuh percaya diri, Renuka memperlihatkan beberapa gerakan tari dan mengumumkan bahwa ia ingin menghidupkan kembali mimpi yang telah lama ditinggalkannya. Setelah bertahun-tahun hanya fokus mengurus rumah tangga, kini ia ingin membuktikan kemampuannya dan membangun identitasnya sendiri. Ria sangat mendukung dan memuji penampilan Renuka yang terlihat lebih muda dan juga bersemangat. Sementara itu, Sachin dan Pares masih sulit percaya melihat perubahan besar tersebut. Sachin bahkan membayangkan ibunya seperti sosok Dewi yang siap menaklukkan dunia dengan semangat barunya. Akhirnya Rosni menjelaskan kepada seluruh keluarga bahwa Renuka akan membuat kelas tari di rumah Sakuntala. Bagi Renuka, ini bukan sekadar hobi, tetapi langkah baru untuk mewujudkan impian yang selama ini tertunda. Episod berakhir dengan Renuka yang penuh semangat memulai babak baru dalam hidupnya. Sementara seluruh keluarga masih berusaha mencerna perubahan besar yang tiba-tiba terjadi pada Renuka. Bersambung, berikut ini kesimpulan episod ini, serta cuplikan episod yang akan datang. Episod ini berfokus pada 3 kisah utama, cinta Sachin Sayali yang semakin kuat, rahasia Rosni yang terus menghantuinya, serta kebangkitan mimpi lama Renuka. Semuanya bermula ketika Sayali menghilang tanpa kabar. Setelah tersinggung oleh ucapan Sachin, Sachin panik, mencari kemana-mana, melapor polisi, hingga berdoa di kuil karena takut kehilangan istrinya. Namun ternyata semua hanya kesalahpahaman. Setelah mengetahui betapa khawatir dan hancurnya Sachin, Sayali akhirnya memaafkannya dan hubungan mereka menjadi semakin erat. Di sisi lain, Rosni masih terjebak dalam masalah masa lalunya. Seorang pria terus memeras dan mengancam membongkar rahasia Rosni, memaksa Rosni kembali berbohong demi melindungi masa lalunya. Meski pria itu akhirnya ditangkap, ketakutan Rosni belum sepenuhnya berakhir. Sementara itu, Sayali mulai berani membela impian dan jualan bunganya ketika kembali diremehkan Renuka. Perdebatan itu justru menginspirasi Renuka untuk menghidupkan kembali impian lamanya sebagai penari. Dengan dukungan Rosni dan Sakuntala, Renuka memutuskan mengejar mimpinya dan membuka kelas tari sendiri. Menjelang akhir cerita, cinta Sachin dan Sayali semakin kokoh. Rahasia Rosni masih mengancam, dan Renuka memulai babak baru dalam hidupnya dengan mengejar impian yang telah lama ditinggalkannya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.